Bikin puding kayak gini bakalan jadi inceran banyak orang karena ini rasanya enak pol. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Dasilva Raditya. Kali ini saya mau ngajakin teman-teman untuk bikin puding mentega super enak kayak gini, apalagi dikasih fla. Dan ini caranya ternyata gampang banget, bahan-bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Buat teman-teman yang udah penasaran, jangan kemana-mana, langsung aja kita bikin. Yang pertama kita akan bikin puding coklatnya terlebih dulu. Bahannya cuma dikit aja. Langsung yang pertama kita masukin 1 bungkus agar tanpa warna. Kemudian kita masukin juga 100 gram gula pasir. Tambahkan dengan 10 gram coklat bubuk. Dan masukkan 600 ml susu UHT full cream. Nah, untuk memasukkan bahan cairnya ini sedikit demi sedikit terlebih dulu. Jangan sampai langsung banyak ya, kita kasih dikit dulu. Kemudian kita aduk rata sama bahan kering tadi sampai cukup tercampur, kelihatan ya nanti. Kalau udah seperti ini, baru kita masukkan sisa dari susu UHT-nya. Kalau misalkan mau diganti air juga boleh, tapi ini lebih enak, lebih milky kalau kita gunakan susu UHT. Kemudian kita tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Garam ini selain penyeimbang rasa, dia juga berguna supaya nanti agarnya itu tidak mudah berair. Setelah kita aduk semuanya jadi satu, selanjutnya kita akan memasak ini semuanya menggunakan api sedang. Gak usah terlalu besar apinya. Sambil kita aduk seperti ini, sampai dia muncul bintik-bintik di bagian sampingnya seperti ini. Nah, langsung tuh kita masukkan 25 gram coklat batang atau DCC. Kemudian di sini akan kita tambahkan dengan 1 sendok makan tepung maizena, dicampur atau dilarutkan dengan 2 sendok makan air. Kita aduk rata dulu, jangan sampai ada yang mengendap di bawah. Kemudian kita masukkan, lalu ini akan kita masak terus sampai semuanya matang menggunakan api sedang seperti tadi. Kita aduk terus. Nah, ini coklatnya masih belum meleleh ya. Kita aduk aja, kita masak sampai nih warnanya seperti ini. Jadi coklatnya juga udah mulai meleleh, udah mulai ke atas ya kayak gini. Kita matikan apinya. Kita matikan apinya, kita diemin bentar kurang lebih sekitar 2 menitan. Lalu ini bisa untuk kita masukkan ke dalam cetakan. Cetakannya bisa macam-macam, bisa satu macam supaya cantik karena nanti dimasukkan ke dalam box. Bisa menggunakan beberapa macam cetakan. Dan ini saya masukkan 1 centong sayur seperti ini. Masukin setengah lah, pokoknya bisa dikira-kira. Kalau udah semuanya kita masukkan, ini akan kita diamkan hingga setengah set. Sambil nunggu dia diam, langsung aja kita masak untuk lapisan yang kedua. Lapisan kedua adalah puding menteganya. Bahan-bahannya hampir sama semuanya. Langsung kita masukkan ke dalam 1 saucepan. Ini 1 bungkus agar, kemudian ditambah dengan 100 gram gula pasir. Tambahkan dengan 650 ml susu UHT full cream. Seperti yang saya sarankan tadi di awal, ini akan kita masukkan sedikit terlebih dulu, lalu kita aduk rata seperti ini. Setelah itu bisa kita masukkan sisa dari susu UHT-nya. Kemudian kita masukkan juga 1 butir kuning telur. Karena di sini kita menggunakan telur, kita akan kasih aroma yang harum banget dengan menggunakan setengah sendok teh vanila susu. Tambahkan juga dengan 1 sendok makan tepung maizena yang kita larutkan dengan 1 sendok makan air. Sebenarnya saya lebih menyarankan untuk dilarutkan dengan 2 sendok makan air karena dia lebih encer gitu. Jadi dia nggak terlalu kental, mudah untuk larutnya. Nah, kemudian kita masukin aja ke dalam saucepan tadi. Lalu ini akan kita aduk rata dulu. Tambahkan dengan mentega atau butter. Kalau misalkan teman-teman mau pakai margarin juga boleh. Tambahkan sebanyak 50 gram. Setelah itu ini bisa kita masak menggunakan api sedang. Sama seperti yang tadi. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan udah matang.
Nah, kalau udah matang kayak gini ya, udah mulai ke atas semuanya, berarti dia udah matang. Ini udah siap untuk kita tuang ke atas cetakan. Kita matikan apinya, lalu ini bisa kita angkat. Udah siap untuk kita masukkan ke dalam cetakan. Ini adonan yang awal tadi itu udah mulai set. Saya di tempat ber-AC dan juga ini cuma sedikit ya. Jadi udah set, jangan khawatir dia nggak nempel. Jadi setiap lapisannya nanti nggak akan lepas. Ini dia caranya dengan ditusuk-tusuk seperti gini. Menggunakan tusuk gigi aja, atau misalnya ada tusuk sate juga nggak apa-apa. Pokoknya ditusuk-tusuk seperti ini semuanya. Jadi nanti biar nempel gitu ke bagian bawahnya. Tusuk semuanya dari tengah ke samping. Apalagi bagian samping ini rawan banget ya kalau misalkan kita bikin lapisan-lapisan gitu. Nah, kalau udah semuanya panas-panas ini pudingnya, langsung aja. Kalau misalkan bawahnya itu belum terlalu ngeset, tuangnya harus pelan-pelan. Tapi karena ini bawahnya udah ngeset banget, jadi ini saya langsung tuang aja kayak gini. Nah, gak apa-apa masih panas-panas supaya itu bener-bener nempel nantinya. Setelah itu, ini akan kita diamkan hingga semuanya benar-benar set. Nah, ini dia udah mulai ngeset nih. Ini cantik-cantik banget. Ini setengah coklat dan setengahnya mentega atau butter. Kalau misalkan adanya margarin juga nggak apa-apa. Saya menggunakan yang salted butter ya. Kalau udah set, langsung aja kita keluarkan. Biar gak susah, langsung tusuk salah satu sisi menggunakan tusuk gigi seperti ini. Biar anginnya itu masuk ke bagian sela-sela puding dan cetakannya. Kemudian bisa kita lepas kayak gini. Ya, udah selesai, udah jadi. Ini kelihatan glowing dan enak banget. Perpaduannya itu pas. Pokoknya semua perpaduannya ini pas, coklatnya pas, gak terlalu berlebihan yang coklat banget. Dan bagian bawahnya tuh butternya juga pas, gak yang butter banget sampai enek gitu. Ini menurut saya komposisinya pas semuanya ya. Nah, ini bisa ditambah dengan fla vanilla. Udah pernah juga saya share untuk fla vanillanya. Nah, ini ada beberapa contoh nih yang saya mau jelaskan ke teman-teman. Kalau yang pertama tadi larutan maizenanya saya masukkan ketika udah mulai agak berbintik-bintik bagian sampingnya, baru saya masukkan. Itu juga boleh atau langsung dimasukkan di awal juga boleh. Dan untuk melarutkan tepung maizenanya juga boleh menggunakan 1 sendok makan maupun dengan menggunakan 2 sendok makan. Jadi bisa disesuaikan dengan selera. Nah, kalau buat hantaran atau misalkan dijual lagi, bisa dimasukkan ke dalam aluminium foil kayak gini. Kemudian boxnya ini adalah ukuran 20 x 20. Lalu ini bisa kita kasih fla vanilla seperti ini. Nah, ini aja udah cakep, enak banget, apalagi dilumurin pakai fla vanilla. Wah, mantep banget. Buat yang udah penasaran, langsung aja yuk kita cicipin. Oke, ini dia udah jadi. Kalau misalkan mau dibikin hantaran atau mau dibikin apa, itu bisa pakai box kayak gini ukuran 20 x 20. Dan mungkin emang nggak setinggi ini ya, tapi ukurannya 20 x 20 bisa diisi dengan 9 kotak seperti itu. Terus bisa kita tutup kayak gini. Nah, oke, sekarang kita cicipin dulu. Ini kita cicipin sebelum dikasih fla vanilla. Kita potong, tuh lembut banget. Kita makan. Ini bukan yang gampang hancur gitu, tapi lembut. Bismillah. Manis dan ada gurihnya juga. Sekarang kita belepotin pakai fla vanilla. Oke, sekarang kita makan dulu pakai fla. Kayak gini. Enak banget, makin pas kalau dikasih fla vanilla. Ada yang
Nggak terlalu suka dikasih fla, ada yang suka banget sampai banjir kayak gini. Tergantung ya sukanya yang kayak gimana. Coba kita yang pakai banjir. Oke, segitu dulu. Cepetan cobain untuk bikin ini. Selamat mencoba. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk cobain puding coklat mentega yang super enak kayak gini. Dengan ditaburi fla vanilla, pastinya rasanya makin mantap. Share link video ini ke sosial media teman-teman, supaya yang lainnya juga bisa bikin puding coklat mentega yang super enak kayak gini. Kira-kira next video kita bikin apa? Boleh nih teman-teman komen di bawah. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cobain puding coklat mentega.